Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustina, NIM 19612235, kelas manajemen malam 2. Tujuan dibuatnya video presentasi ini untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu metodologi penelitian. Adapun judul yang saya pilih untuk diteliti yaitu pengaruh citra destinasi dan customer experience terhadap minat berkunjung kembali wisatawan di Kelong Bintan Nemo. Bab 1, pendahuluan, bagian latar belakang. Industri pariwisata saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seseorang hampir di seluruh dunia, sehingga pengaruh wisatawan terhadap objek wisata dapat meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu, pengelola daya tarik wisata tidak hanya harus mampu menarik wisatawan ke tempat wisata tersebut, tetapi juga harus mampu membujuk wisatawan untuk dapat kembali ke tempat wisata tersebut berdasarkan faktor-faktor seperti tempat wisata, citra destinasi, dan kepuasan dari tempat wisata yang disediakan oleh pengelola objek wisata. Salah satu tempat wisata yang berada di Indonesia, khususnya berada di kawasan Bintan, Kepulauan Riau, yaitu Kelong Apung Bintan Nemo. Tempat wisata ini berada di Desa Teluk Bakau, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kelong Apung Bintan Nemo merupakan tempat wisata penginapan di atas laut yang ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing yang mulai dibuka pada tahun 2011. Tempat wisata ini didirikan oleh Soekarno yang merupakan masyarakat pesisir yang notabene adalah seorang nelayan yang kemudian memanfaatkan kelong keramba ikan atau budidaya ikan menjadi tempat wisata. Persaingan yang semakin tinggi pada usaha destinasi wisata sejenis membuat pelaku usaha harus memiliki keunggulan dalam memuaskan pengunjung yang bertujuan untuk mendapatkan pengunjung yang setia atau yang memiliki minat untuk dapat berkunjung kembali ke suatu tempat destinasi wisata. Namun, terdapat masalah atau kekurangan yang perlu diperbaiki dan diperhatikan pada pengelola Kelong Apung Bintan Nemo ini, seperti memiliki harga yang terbilang lebih mahal dibandingkan dengan destinasi wisata sejenis lainnya, kemudian infrastruktur yang masih kurang memadai seperti tata kelola kawasan pada dermaga penyeberangan, kemudian tidak disediakannya tempat khusus bagi wisatawan yang menunggu kapal atau perahu yang digunakan untuk sampai ke Kelong Bintan Nemo. Tentunya hal ini akan membuat pengunjung merasa kurang nyaman. Hal tersebut akan menjadi suatu kelemahan atau kekurangan yang dapat mempengaruhi citra destinasi dan pengalaman yang didapatkan pengunjung Kelong Apung Bintan Nemo. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan atau mengidentifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah citra destinasi berpengaruh terhadap minat berkunjung kembali wisatawan di Kelong Bintan Nemo? Yang kedua, apakah customer experience berpengaruh terhadap minat berkunjung kembali wisatawan di Kelong Bintan Nemo? Yang ketiga, apakah citra destinasi dan customer experience berpengaruh terhadap minat berkunjung kembali wisatawan di Kelong Bintan Nemo? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang tadi, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah citra destinasi berpengaruh terhadap minat berkunjung kembali wisatawan di Kelong Bintan Nemo. Yang kedua, untuk mengetahui apakah customer experience berpengaruh terhadap minat berkunjung kembali wisatawan di Kelong Bintan Nemo. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah citra destinasi dan customer experience berpengaruh terhadap minat berkunjung kembali wisatawan di Kelong Bintan Nemo. Bab 2, tinjauan pustaka. Bagian tinjauan teori. Yang pertama, manajemen. Definisi mengenai manajemen dikutip oleh Hasibuan 2017 menyatakan bahwa manajemen ialah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk tercapainya suatu tujuan tertentu. Lalu selanjutnya, manajemen pemasaran. Menurut Philip Kotler and Armstrong, dalam Manat 2016 menyatakan bahwa manajemen pemasaran merupakan
Suatu kegiatan dalam menganalisis, mengimplementasi, mengawasi seluruh program maupun kegiatan untuk mendapatkan tingkat pertukaran yang saling menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, citra destinasi yang merupakan variabel X1. Menurut Kosal, citra destinasi adalah gambaran pemikiran, ide, kepercayaan, perasaan, dan persepsi tentang suatu tempat destinasi, serta merupakan kesan, pendapat wisatawan secara umum terhadap suatu objek destinasi. Adapun indikator citra destinasi menurut Chen dalam ARTA 2020, terdapat 9 indikator yang digunakan dalam mengukur variabel citra destinasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan, kedua wisata alam, ketiga acara dan hiburan, keempat atraksi bersejarah atau budaya, kelima infrastruktur, 6 aksesibilitas, 7 relaksasi, 8 kegiatan luar ruangan, 9 harga dan nilai. Customer experience atau yang merupakan variabel X2, menurut Kotler and Keller, pengalaman konsumen atau customer experience adalah pengalaman yang didapatkan oleh konsumen, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, terhadap proses pelayanan, tempat usaha atau perusahaan, fasilitas-fasilitas yang disediakan, serta bagaimana cara seorang konsumen berinteraksi dengan perusahaan maupun dengan konsumen lainnya. Adapun indikator Customer Experience dalam Hardiansyah dan Yuningsi 2018 terdapat 6 dimensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, comfort atau kenyamanan, yang kedua educational atau edukasi, yang ketiga hedonik atau kesenangan, yang keempat novelty atau hal baru, yang kelima safety, keamanan, yang ketujuh beauty atau keindahan. Selanjutnya, minat berkunjung kembali yang merupakan variabel Y. Menurut Huang dalam John 2013, minat mengunjungi kembali merupakan keinginan atau kemungkinan adanya dorongan untuk berkunjung kembali di masa yang akan datang dengan menggunakan penyedia layanan yang sama sebagai kegiatan tindak lanjut yang dibuat setelah penggunaan selektif dari pengunjung. Adapun indikator minat berkunjung kembali menurut Becker terdapat 2 dimensi, yaitu intention to recommend dan yang kedua intention to revisit. Selanjutnya, kerangka penelitian. Seperti yang sudah dapat dilihat pada tabel, dalam penelitian ini, variabel X1 yaitu citra destinasi, variabel X2 yaitu customer experience, variabel Y yaitu minat berkunjung kembali. Adapun yang dapat dijelaskan yaitu yang pertama, variabel X1 atau citra destinasi berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y atau minat berkunjung kembali. Yang kedua, variabel X2 atau customer experience berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y atau minat berkunjung kembali. Yang ketiga, variabel X1 atau citra destinasi dan variabel X2 yaitu customer experience berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y yaitu minat berkunjung kembali. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, maka penulis mengajukan suatu hipotesis sesuai dengan objek penelitian, yaitu yang pertama hipotesis 1, citra destinasi memiliki pengaruh terhadap minat berkunjung kembali wisatawan di Kelong Bintang Nemo. Yang kedua, customer experience memiliki pengaruh terhadap minat berkunjung kembali wisatawan di Kelong Bintang Nemo. Yang ketiga, citra destinasi dan customer experience memiliki pengaruh terhadap minat berkunjung kembali wisatawan di Kelong Bintang Nemo. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan metode yang bersifat asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif adalah jenis penelitian yang sifatnya untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan penelitian kuantitatif dapat diartikan pula sebagai metode penelitian yang memiliki landasan berdasarkan filsafat positivisme yang digunakan untuk penelitian pada populasi atau sampel tertentu. Yang kedua, jenis data. Adapun pada penelitian ini, jenis data yang digunakan terdapat 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada suatu objek penelitian, di mana dilakukan dengan cara penelitian lapangan melalui penyebaran kuesioner kepada responden.
Lalu data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari suatu perusahaan atau lembaga, kemudian dari berbagai literatur, penelitian terdahulu, dan data-data lain yang sifatnya relevan dengan penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penyebaran kuesioner dan juga studi kepustakaan. Yang keempat, teknik pengolahan data. Dalam tahap pengolahan data, teknik ini bertujuan untuk menginterpretasikan hasil kuesioner dan untuk mendapatkan kesimpulan dari jumlah data yang terkumpul. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama editing atau pengeditan, yang kedua coding atau pemberian kode, yang ketiga scoring atau pemberian nilai atau skor, yang keempat tabulating atau tabulasi yaitu penyajian data yang diperoleh dalam tabel sehingga diharapkan pembaca dapat melihat hasil penelitian secara lebih jelas. Selanjutnya populasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu wisatawan yang berkunjung ke Kelong Bintan Nemo pada bulan Januari hingga Maret 2022 dengan jumlah 413 wisatawan. Selanjutnya, sampel. Sampel ini merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika populasi ini terlalu besar dan peneliti tidak memungkinkan untuk mempelajari semua yang ada pada populasi dikarenakan keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sehingga untuk mempersempit populasi wisata pada Kelong Bintan Nemo ini, maka peneliti menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampelnya. Sehingga pada penelitian ini didapatlah jumlah sampel sebanyak 203 responden. Lalu teknik analisis data. Analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu dengan cara menganalisis data sampel yang kemudian hasilnya akan diberlakukan untuk populasi. Teknik analisis data ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama, uji kualitas data. Uji kualitas data ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama uji validitas, digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Yang kedua, uji reliabilitas, yang merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan suatu indikator dari suatu variabel. Lalu yang kedua, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas ini merupakan model regresi yang digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik ialah yang tidak terjadinya heteroskedastisitas. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Kemudian model regresi yang baik ini harusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Lalu tahapan yang ketiga yaitu dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda. Tujuannya yaitu untuk mencari persamaan regresi atau pengaruh dari citra destinasi, customer experience, dan minat berkunjung kembali wisatawan di Kelong Bintan Nemo. Regresi bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lainnya.
Yang terakhir, uji hipotesis. Uji hipotesis ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, uji parsial atau uji T. Digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dengan variabel Y secara parsial, atau dapat dikatakan bahwa uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual yang menerangkan variasi-variasi dependen. Yang kedua, uji simultan atau uji F. Digunakan untuk menunjukkan apakah suatu variabel dependen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Yang ketiga, analisis koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel yang digunakan. Baiklah, sekian hasil presentasi saya mengenai judul penelitian saya, yaitu pengaruh citra destinasi dan customer experience terhadap minat berkunjung kembali wisatawan di Kelong Bintan Nemo. Apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan dalam penyampaian materi tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.